warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi teman-temannya yang belum masuk kunjung, agar segera diingatkan ya, karena kita akan segera belajar pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin. Baik Bu, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, apakah sudah terlihat ya ininya, salindianya? Sudah, Ibu. Sudah Bu. Baik. Baik, terima kasih Ivan. Ibu ingatkan untuk anak-anak agar mengisi presensi terlebih dahulu. Sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Atau bisa di-scan melalui salindia Ibu ya. Nah, agar pembelajaran kita hari ini lebih lancar, maka persiapkan terlebih dahulu diri dan juga alat tulisnya ya anak-anak. Dan bagi anak-anak yang belum mengaktifkan kameranya, agar segera mengaktifkan kameranya, karena agar ibu dan teman-temannya bisa melihat wajah-wajah tampan dan cantiknya, meskipun kita belum dapat berjumpa secara langsung. Nah, di sini apakah bisa terlihat? Ada yang tahu ini gambar apa? Teks Sumpah Pemuda, Bu. Nah, iya betul, Irfan. Ini adalah teks Sumpah Pemuda yang asli ya. Kemudian yang di bawahnya adalah Museum Sumpah Pemuda. Nah, kemarin, pertemuan kemarin kita telah pemuda. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab 5 subbab B, yaitu memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk link materinya sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp ya anak-anak, atau bisa di-scan melalui salindia Ibu. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menguraikan secara rinci semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian peserta didik juga diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai kejuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan serta meneladani peran nilai-nilai kejuangan Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini Ibu punya satu gambar lagi. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ibu. Iya, betul sekali, Mela. Ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya potret pada saat panitia dan juga peserta Kongres Pemuda II. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat videonya ya, teman-teman. Ya, anak-anak. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas memaknai semangat perjuangan pemuda. Pemuda Indonesia Sandro dari Yong Selebes, Yohanes Lemena dari Yong Ambon, dan Rohani Suhud Pemuda Kaum Betawi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemuda ada sampai 30 tahun. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti
Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwar Sartono. Nangkap para pemimpin TNI, yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Gun, Suri Hinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno lahir di Medan pada tanggal 20. Mereka di penjara. Nah, baik. Setelah kita melihat videonya ya, di sini ada sedikit penjelasan di mana kepemudaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Organisasi Pergerakan Nasional pertama. Nah, sejarah mencatat organisasi Pergerakan Nasional pertama yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stopia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda ya, anak-anak. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jomjapra, Jomsabes, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada Partai Nasional Indonesia atau yang sering kita ketahui PNI, didirikan pada tahun 1927. Nah, PNI ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Ya, mohon maaf. Nah, dilanjutkan ya. Di sini PNI sebagai partai nasional termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. Nah, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetus cita-cita nasionalisme dan semangat non-kooperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Kun, dan Surya Dinata. Nah, kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Nah, di sini ada yang tahu siapakah beliau? W.R. Supratman, Bu. Iya, betul, Suci. Nah, ini adalah yang sering kita sebut W.R. Supratman ya, di mana beliau adalah sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat penutupan Kongres Pemuda II di gedung Indonesis Labis. Beliau memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Hingga sampai hari ini, lagu Indonesia Raya ini menjadi lagu kebangsaan negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, ada yang tahu beliau siapa? Khairil Anwar, Bu. Ya, betul, Irfan. Ini adalah Khairil Anwar, yaitu penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Nah, beliau lahir di Medan 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia, yaitu Sultan Zahir. Nah, hingga saat ini, karya-karya beliau sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Kemudian, ada yang tahu siapakah beliau? Walter Marsudi, Bu. Nah, iya betul. Ya, betul, Aisyah.
Beliau ini adalah Walter Monginsidi. Nah, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun, yang masih muda ya, anak-anak. Nah, pada 5 September 1949. Beliau ini memiliki semangat yang luar biasa karena merasa bahwa penjajahan di Indonesia ini, di bumi pertiwi ini, tidak berkesudahan dan malah menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh beliau. Salah satunya pada tanggal 28 Februari 1947, beliau ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Beliau kemudian dipenjara, kakinya dirantai, dan dikurung di balik terali besi. Nah, kemudian ini yang terakhir, ada yang tahu ini siapa? Beliau Itu siapa? I Gusti Ngurah Rai, Bu. Nah, iya betul sekali tadi. Beliau adalah I Gusti Ngurah Rai, lahir di Bandung 30 Januari 1917. Beliau merupakan anak dari seorang camat petang. Beliau dan pasukannya hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir, yaitu pertahanan terakhir Ciungwanara, Desa Margarana. Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua, sehingga sering dikenal dengan Perang Puputan Margarana. Nah, baik, anak-anak, setelah kita belajar ya bahwa Ibu kira anak-anak sudah pintar-pintar, dan di sini Ibu telah membagi anak-anak ke dalam 3 kelompok kecil. Nah, silakan untuk melakukan diskusi selama 20 menit untuk menjawab 3 pertanyaan di LKPD-nya. Baik, langsung saja ya, waktunya sudah habis. Kita diskusikan bersama. Ada yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Boleh perwakilan kelompoknya? Saya, Bu, dari kelompok 1. Ya, boleh, silahkan Aisyah. Baik, Bu, izin menjawab. Awalnya PNI itu melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda hingga Insinyur Soekarno dengan 4 tahun penjara, maksimum 2 tahun penjara, kemudian Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan juga Surya Dinata 1 tahun 3 bulan penjara, Ibu. Iya, betul sekali ya. Jawaban dari kelompok 1 ini bahwa alasan lainnya adalah karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, sehingga keempat tokoh tersebut dipenjara di Pengadilan Negeri Bandung dengan menjatuhkan hukuman yang paling berat pada Insinyur Soekarno. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang kedua, apakah ada yang ingin menjawab perwakilan kelompoknya? Mela, Ibu dari kelompok 3. Iya, boleh, silakan Mila. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya, yang pertama, pahlawan yang pertama ada Wage Rudolf Supratman, Bu. Beliau adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Kemudian pahlawan yang kedua ada Walter Monginsidi, merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Begitu, Ibu, dengan sikap pantang menyerahnya melawan penjajah, Bu. Mungkin cukup sekian, Ibu, dari Mela. Terima kasih. Baik, terima kasih Mela. Nah, jawaban dari kelompok 2 pun adalah benar ya, karena W.R. Supratman adalah salah satu pahlawan nasional juga, di mana masih banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional yang gugur saat masih muda atau telah rela mengorbankan harta, benda, jiwa, raga, bahkan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Nah, beliau-beliau adalah pahlawan nasional yang telah berupaya untuk memerdekakan negara Indonesia. Sungguh mulia jasa-jasa pahlawan nasional. Baik, selanjutnya ada pertanyaan terakhir. Ada dari kelompok 2 ya yang belum menjawab. Mangga dipersilakan perwakilannya dari kelompok 2. Saya, Bu, Suci, Ya. izin menjawab. Ya, baik, Suci, silahkan. Baik, Bu, nilai semangat perjuangan diantaranya pantang menyerah,
rela berkorban, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan, Bu. Ya, betul sekali jawaban dari kelompok 3. Sikap-sikap tersebut itulah yang harus dimiliki pemuda Indonesia karena agar cita-cita bangsa Indonesia cepat tercapai, yaitu salah satunya menjadikan negara Indonesia yang sejahtera. Nah, baik anak-anak, setelah kegiatan diskusi ini, Ibu yakin anak-anak sudah dapat memahami materi kita hari ini. Nah, untuk itu kita akan melakukan evaluasi. Ada 20 pertanyaan yang sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp. Boleh untuk langsung diisi, waktunya 10-15 menit. Baik, Bu. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah dari evaluasi hari ini, secara umum anak-anak telah memahami materi dengan baik. Nah, di sini ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Salah satunya itu cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa, dapat menerima dan menghargai perbedaan, semangat persaudaraan, meningkatkan semangat gotong royong atau kerjasama. Nah, baik. Sebelumnya ada yang ingin menyimpulkan sebelum Ibu simpulkan kembali? Mungkin Mela, Ibu mau menyimpulkan. Boleh. Baik, Ibu, kesimpulan dari pembelajaran hari ini dari perjuangan pemuda bangsa Indonesia, kita dapat mengambil nilai-nilai moralnya gitu, Bu. Melihat bahwa bangsa Indonesia dapat mencapai cita-cita bangsa kita, maka sebagai generasi muda harus memiliki sikap-sikap yang ada dalam perjuangan Sumpah Pemuda tersebut, Bu. Mungkin diantaranya ada rasa persatuan dan kesatuan, rela berkorban, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kemudian dapat menerima perbedaan, pantang menyerah, dan lain sebagainya, Bu. Mungkin itu, Ibu, kesimpulan dari Mela. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Betul sekali, Mela ya. Nah, di mana Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang sangat melekat dan terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibalut dengan komitmen. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, di mana kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, Ibu harap anak-anak selalu dan akan terus semangat ya. Nah, di sini ada pesan moralnya, di mana kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia harus dapat memaknai, mengaplikasikan, dan meneladani nilai-nilai semangat perjuangan pemuda dalam kehidupan sehari-hari agar cita-cita bangsa Indonesia dapat tercapai, yaitu menjadikan bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera. Nah, semoga anak-anak Ibu selalu sehat ya dan selalu semangat belajarnya meskipun kita dalam keadaan berpuasa. Untuk itu, kepada ketua kelas agar memimpin untuk berdoa ya, karena pembelajaran kita telah berakhir. Boleh kepada Ivan berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita menutup kegiatan belajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk lebih mematangkan pemahaman anak-anak, Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat poster yang bertemakan semangat Sumpah Pemuda yang akan dikumpulkan minggu depan. Kemudian kriteria atau ketentuan-ketentuannya telah Ibu kirim melalui grup WhatsApp ya. Nah, sebelum Ibu berpamitan, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Baik, mungkin tidak ada ya. Kalau begitu, Ibu pamit. Izin web duluan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu.
banyak Ibu.